Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pembahasan kita masih seputar pembahasan perwakilan, dan kita telah menyebutkan beberapa konsekuensi dari perwakilan, yang mana semua yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu termuat di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Kemudian ada sebuah konsekuensi lagi yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, namun sempat kita isyaratkan ketika kita menjawab pertanyaan tentang masalah panitia kurban, yaitu yang intinya adalah orang yang menjadi wakil itu harus mengamalkan, harus melakukan yang paling maslahat bagi orang yang memberikan perwakilan tersebut, yaitu seorang wakil harus melakukan yang paling maslahat. Ini dibahas oleh para ulama di sini tentang ini bukan hanya dalam perwakilan. Perwakilan cuma salah satunya. Namun pembahasan ini adalah pembahasan tentang muamalah seseorang pada harta orang lain. Maka harus dibedakan dengan muamalah seseorang pada harta dirinya sendiri. Ini kaidah seperti ini harus sering kita sampaikan kepada masyarakat agar orang bisa paham apa perbedaan kalau kita sedang mengelola harta kita sendiri dengan kalau kita sedang mengelola harta orang lain. Mana yang lebih berat? Maka di sini ada dua kaidah. Kaidah yang pertama tentang mengelola harta sendiri. Mengelola harta kita sendiri, silahkan pakai kaidah at-tasyahhi. Dari kata-kata syahwat. Silahkan Anda praktekkan sesuka-suka Anda, tapi ingat masih dalam koridor syariat. Kalau kita ngomong tentang, kita lagi ngomong fikih muamalah, kemudian kita bilang terserah kamu, itu kan harta-harta kamu, itu tolong dibawakan kepada terserah dalam selama masih dalam koridor halal. Dalam hal ini kenapa terserah dia memperlakukan sesuka dia harta tersebut? Jawabannya adalah karena itu hartanya dia. Terserah dia menggunakan sesuka hatinya. Dia mau beli baju yang paling mahal, silahkan. Mau memilih baju yang paling murah, silahkan. Mau memilih yang biasa-biasa saja, silahkan. Mau makan sekali makan cuma 10.000 di warung Padang murah, silahkan. Mau sekali makan sampai 75.000 di restoran, silahkan. Kenapa? Uang dia kok. Ingat ya, asal tidak mubadzir. Mau kan mubadzir itu sudah haram.
Jadi kita bilang terserah, ya terserah, kamu praktekkan selama itu kamu tidak terjatuh dalam hal yang haram. Kamu mau beli mobil, padahal kamu cuma satu keluarga berjumlah 5 orang, mau beli mobil Cherry, silahkan. Mau beli mobil Karimun, ya silahkan. Mau beli di atasnya sampai beli Alphard, sampai beli misalnya Land Cruiser dan lain sebagainya, terserah. Kenapa? Ya uang kamu, terserah kamu. Mau umroh, ada paket, dari paket yang paling murah 29 juta sama paket yang mahal sampai 50 juta. Hotelnya bintang ini, bintang itu, satu kamar berdua, satu kamar berenam, berempat. Saya pilih yang termahal, terserah. Kenapa? Uang kamu. Itu jawabannya. Baik, adapun mengelola harta orang lain, maka kaedahnya adalah lakukan yang paling maslahat bagi orang lain tersebut. Bukan suka-suka saya, tapi yang paling maslahat bagi orang lain tersebut. Walaupun yang itu mungkin saya nggak suka. Nah, di sini kalau Anda tidak mau setuju dengan ini, silahkan jangan jadi wakil, gampang kok. Untuk apa Anda bersikeras, saya yang ngurus, saya yang jadi wakil, tapi begitu diminta untuk melakukan semaslahat mungkin Anda nggak mau. Berarti di sini yang salah Anda. Kalau Anda nggak mau, silahkan jangan jadi wakil, serahkan kepada orang lain, gampang. Baik. Nah, siapakah orang-orang ini? Orang-orang yang mengelola harta orang lain, yang mentransaksikan harta orang lain. Siapakah mereka? Dikatakan oleh para ulama, diklasifikasikan oleh para ulama, mereka ini ada 4. Yang pertama wakil, yang tadi wakil. Yang kedua wali. Yang ketiga wasi. Yang keempat nadhir. Wakil yang seperti tadi ada transaksinya, saya angkat kamu, saya pilih kamu jadi wakil, itu namanya wakil, saya pilih kamu. Kalau wali itu berdasarkan nasab, bukan gara-gara pilihan. Nasab itu ada urutan-urutannya sendiri. Siapa yang berhak, kalau dia nggak ada baru berhak yang berikutnya. Ya, seperti bapak dulu jadi wali, kemudian kakek, kemudian nggak ada baru kakak, saudara, kemudian setelah saudara sepupu, kemudian baru paman. Nah, saudara, kemudian ponaan, kemudian baru paman, dan begitu seterusnya, yaitu urutan-urutan wali ataupun asabah. Nah, ini tidak bisa masuk sembarangan orang karena memang itu urusannya dengan nasab. Baik, dalam hal apa wali? Dalam hal mengurus harta orang lain, mengurus harta saudaranya yang belum mampu mengurus harta dia sendiri. Kenapa? Bisa jadi karena dia belum balik, bisa jadi karena dia cacat mental. Ada orang tua punya harta banyak, pikun, maka harus ada wali yang ngurus harta dia. Nah, gak boleh kita membiarkan dia mengelola harta sendiri sehingga terbuang mubazir, haram. Dia memang gak dosa karena dia pikun, kita yang dosa karena membiarkan terjadi keharaman pada harta dia tanpa sepengetahuan dia. Yang ketiga wasi. Wasi itu khusus orang yang mengurus harta anak yatim, dia dinamakan dengan wasi. Dan wasi ini atas penunjukan orang yang meninggal tersebut, yang ditunjuk sebelum dia meninggal. Ana sering mengatakan ini, terus mengatakan terkadang ada orang hitung-hitungan dia, ini kalau saya meninggal dunia, anak saya yang masih kecil ini dapat warisan saya, dapat. Tapi kalau diurus harta saya oleh
istri saya, oleh mantan istri saya ini, oleh ibunya dia, ini saya nggak yakin akan amanah dia, akan dikelola dengan suka-suka dia, dengan akan nikah lagi nanti dan lain sebagainya. Kalau dikelola adik-adik saya, kakak saya, sama aja, maling semua itu. Kemudian dia akan akhirnya dia memutuskan, saya angkat si fulan teman saya sebagai wasi, ataupun saya jadikan pengurus yayasan fulan untuk jadi wasinya anak saya. Wallahu alam, apakah di Indonesia ada akad seperti ini? Kalau di Saudi ada, benar-benar dia akan jadi wasi, kemudian dipanggil notaris, sehingga nanti begitu dia meninggal, orang-orang saudaranya rebut ngurus harta dia ini, sudah ada wasi duluan, kalah di pengadilan karena sudah jelas-jelas dia yang menunjukkan. Jadi dia ini memang mengurus harta orang lain, tapi khusus harta anak yatim. Nah, orang itu kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau nggak menerima, nggak boleh dipaksa juga. Namanya akad yang harus menerima. Seperti saya ditunjuk jadi wakil, saya nggak mau, ya sudah, nggak usah dipaksa. Kemudian yang keempat adalah nazir. Nazir itu dia seperti wakil juga, mengurus harta wakaf. Wakaf untuk siapa? Untuk siapa saja yang diarahkan, untuk siapa? Wakaf untuk fakir miskin, untuk thalabul ilmi, wakaf untuk imam masjid, wakaf untuk apa misalnya pendidikan, terserah. Tapi yang namanya wakaf kan, harta wakaf itu bukan milik siapa-siapa. Karena wakaf itu hartanya itu sudah kita serahkan milik Allah, bukan lagi milik saya yang punya pertama, juga bukan milik Anda wahai fakir miskin, juga bukan milik Anda wahai pengurus yayasan. Maksudnya bukan milik Anda apa? Kalau Anda meninggal nggak diwariskan. Tapi ini milik siapa? Kalau masjid ini wakaf atau yayasan ini wakaf, milik Allah. Baik. Kalau milik Allah berarti nggak ada yang mengurus dong kalau gitu. Maka kita tunjukkan, saya tunjukkan nazirnya tanah ini, nazirnya bangunan ini adalah si fulan ataupun yayasan fulan, selesai. Maka dialah yang mengelola ini, apakah disewakan, apakah ditanami sengon, apakah ditanami ini, pembagiannya bagaimana, berapa persen ke sini, berapa persen ke sana, dialah yang berhak untuk mengelolanya semaslahat mungkin. Baik, inilah 4 orang golongan ini. Nah, yang Anda katakan tadi, ini perlu kita ajarkan kepada orang-orang, karena banyak di antara kita adalah sedang ngurus harta orang lain. Terlebih adalah para pejabat, para pemimpin. Dia sedang mengelola harta APBD, harta APBN, harta dana desa. Maka dia harus mengelolanya bukan suka-suka saya. Oh, suka saya, sekarang kita bikin patung yuk. Bikin patung kura-kura, bikin patung komodo, bikin patung ini. Tanya dulu, itu maslahat enggak untuk rakyat? Ini bukan uang kamu, ini bukan uang kamu. Ini uang daerah, uang negara yang harusnya digunakan untuk maslahat rakyat. Sekarang kamu bangun patung rantai, patung petani, patung ini, patung itu. Ada maslahat atau tidak? Ini kalau kita tanya langsung, mereka banyak berkelit. Itu kan udahlah, kita akan tanya di hari akhirat aja nanti, udah. Di mana kamu tidak akan bisa berkelit karena Allah yang menghakimi secara adil. Kalau sekarang Anda tanya, pasti jawab. Ngapain bikin gapura sebanyak ini dengan harga 3 miliar? Mereka itu untuk demi dan lain sebagainya. Pasti ada jawabannya sudah mereka. Nggak usah banyak-banyak kita debat dengan mereka lah. Tapi kita tanya di akhirat aja. Kita tuntut mereka di akhirat aja. Ya Allah Maha Adil. Kenapa bikin jembatan seperti ini? Kenapa harus bikin hiasan seperti ini? Kenapa habis miliaran, triliunan di sini? Sedangkan banyak orang, anak-anak masih sakit, masih butuh operasi dan sebagainya. Tapi kan itu sudah ada alokasinya. Ya, itu jawaban mereka. Silahkan, kita akan menuntut di hari akhirat. Karena yang mengalokasikan ini kan kebijakan Anda juga kan. Sehingga Anda
Yang namanya mereka kan kalau nggak habis kan nggak harus habis, kata mereka itu harus habis. Itu sudah lagu lama lah. Kalau nggak habis ya jalan-jalan bersama-sama lah. Inilah namanya perwakilan. Baik, jadi orang yang mewakili seseorang itu harus melakukan dalam transaksi dalam harta semaslahat mungkin, yang paling maslahat untuk orang tersebut. Baik, berarti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu dalam menjawab soal, berarti yang namanya maslahat adalah tidak boleh terbentur dengan maslahat yang lain, dengan maslahat pribadi. Gimana maksudnya? Berarti kalau saya mewakili seseorang untuk menjual, maka tidak boleh saya beli untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena di sini ada kecurigaan yang lahir dari bertabrakannya dua maslahat. Maslahat orang yang minta dijual, tujuan untuk mencapai maslahat apa? Harus terjual dengan harga setinggi mungkin. Maslahat orang yang membeli akan ingin mendapatkan harga semurah mungkin. Berarti bisakah bertemu di sini? Kita nggak mengatakan tidak. Sulit maka jadi dinamakan dicurigai. Ini dikatakan dengan tuhmah. Dalam bahasa Arabnya dinamakan tuhmah. Nah, nggak boleh melakukan ini. Kenapa? Emangnya saya salah toh? Tuhmah. Emang kamu nggak percaya saya toh? Hati-hati, tuhmah. Maka hindarilah seperti ini, maka lebih baik kamu menjual ke orang lain. Baik. Namun sebagian ulama, ini pada asalnya, ini kaedahnya. Namun sebagian ulama mengatakan bolehnya lihat dulu. Namun bolehnya apabila yang pertama langsung minta izin sama orang yang menjual, yang mewakilkan. Sudah, berarti sekarang bukan wakil lagi, benar-benar saya beli dari dia. Tolong jualkan mobil saya ya. Oh, mau jual mobil Pak? Udah, saya beli aja Pak ya dari Bapak. Selesai sudah. Ataupun seperti dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, ataupun ketika dilakukan pelelangan, nah misalnya dia disuruh jual, maka dijual dengan cara lelang agar bisa mendapatkan harga setinggi mungkin, kan salah satu caranya kan lelang. Ternyata harga yang paling tinggi yang nawarkan adalah dia sendiri. Begitu dia bilang misalnya berapa? 46 juta, 46 juta. Ada yang nambah enggak? Ada yang nambah enggak? Ada yang nambah enggak? Enggak ada. Kemudian dia kalau gitu 46 juta setengah. Enggak ada, padahal dia yang setengah itu berarti dia mendapatkan harga yang tertinggi setelah mengalahkan tawaran orang lain. Berarti di sini tidak ada kecurigaan karena benar-benar dia yang menawar lebih tinggi. Tapi ini kalau memang dalam dalam pelelangan terbuka ya. Beda kalau pelelangan yang sudah tersetting gitu. Ada uang tutup mulut dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin ini, yang boleh dia membeli dari orang yang minta untuk dijualkan kalau memang sudah disebutkan harganya.
jual ini ya, maksimal kalau bisa dapat harganya sekian ya. Kayaknya ya sudah saya beli aja kalau gitu. Maka seperti ini boleh, kecuali kalau yang menawarkan ya, yang minta mewakilkan ini, yang mewakilkan ini adalah orang yang tidak paham harga. Ketika disebut ini jual jam 40 juta ya, padahal barang seperti ini di pasaran sudah 46 juta. Makanya seperti ini, orang yang mewakili ini harus memberitahukan, nggak boleh dia langsung, oh saya beli, langsung nggak boleh. Karena dia minta untuk mewakili dia untuk menjual, berarti harus dinasihati ataupun diarahkan semaslahat mungkin. Baik. Kemudian di antara bentuk maslahat di sini, nyata bentuk maslahat semaslahat mungkin di sini adalah apabila kemudian si wakil ini mungkin gara-gara ada suatu indikasi dia memurahkan, gara-gara yang beli misalnya temannya, ada yang beli misalnya saudaranya, ini dinamakan dengan orang menjual gara-gara nggak enakan, muhabah, nggak enakan, diturunkan harganya. Maka ia harus menanggung kekurangannya. Ya, dia tahu ini harga pasarannya bisa laku dengan harga 46 juta, tapi gara-gara yang nawarin mobil itu adalah saudaranya, dijual 40 juta. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu mengembalikan, menyerahkan uang kepada orang itu, kasihkan 46 juta. Karena sebenarnya 6 juta itulah kebaikan kamu kepada dia. Seandainya ini mobil kamu yang menurunkan harga. Tapi gara-gara ini mobil orang lain, kamu harus dengan harga semaksimal mungkin. Begitu juga bagi apabila seorang wakil diminta untuk membeli. Kalau tadi wakil untuk menjual, wakil yang diminta untuk membeli, ternyata dia membeli di atas harga pasar, di atas harga yang sewajarnya, yang kita anggap dia ini bukan tertipu ya, orang ya terkelabui aja lah harganya itu. Maka dia harus menanggung kelebihan dari uang yang dibeli itu. Begitu juga kalau dia membeli barang yang cacat. Kalau dia membeli barang cacat, nggak tahu ada cacat, maka dia mengembalikan barang ini ke orang yang penjualnya. Tapi kalau dia tahu itu ada cacat, tapi masih tetap ngeyel beli, maka dia nggak boleh mengembalikan kepada si penjual. Kenapa? Kamu sudah ridho membeli dengan cacat. Kamu ketika beli tahu ada cacat, sudah kasih saya tahu cacat, oh nggak apa-apa. Ternyata si yang mewakilkan kamu itu nggak mau dengan cacat seperti itu. Maka di sini kamulah wahai wakil, kamu yang bertanggung jawab untuk mengganti cacat ini. Berarti berat kan jadi wakil kan? Berat. Maka jangan jadi pejabat gitu ya, jangan jadi pemimpin di dunia saja. Kalau kita terjadi jual beli seperti ini harus bertanggung jawab seperti ini, apalagi di akhirat ya. Makanya saya sangat heran kalau ada orang yang di takmir masjid. Anak heran itu, apa yang diinginkan itu? Jenjang karirnya juga nggak ada ya kan, hanya memperebutkan uang celengan yang ada di depan pintu itu cuma beberapa. Terus tanggung jawab di akhirat besar lagi karena ini ibadahnya kaum muslimin. Akhirnya jadi gara-gara dia ketua takmir, uangnya banyak ya, kita beli lampu hias, kita bikin menara, kita bikin kaligrafi, kita cat dengan seindah-indahnya, kita bikin ini. Boleh atau tidak? Sebelum Anda jawab, maka Anda tanya dulu, maslahat atau tidak?
Itu jawaban, itu pertanyaannya. Jangan enggak usah jawab ya atau tidak, tanya maslahat atau tidak masjid diginikan, maslahat atau tidak sebuah negara sebuah daerah dibangun patung, sebuah negara dibangun jembatan dengan segini, bikin gapura sebesar ini, maslahat atau tidak, itu ya pertanyaannya. Nah. Ya semua orang insya Allah di hati nuraninya akan bisa menjawabnya. Makanya nanti di hari akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahwasanya manusia itu pada hari kiamat nanti basirah, dia tahu diri, tahu, nggak usah dikasih tahu, dia akan tahu sendiri. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 14-15, insyaallah menjadi pedoman kita itu nanti. Balil insanu ala nafsi basirah, kalau di sini diartikan bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, saksi atas dirinya sendiri. Kemudian dikatakan walau alqa ma'adzirah, walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Kalau di dunia kan bisa kan, dia tahu ini nggak ada maslahatnya ini, tapi kan demi sebuah seni, demi sebuah ini, itu namanya alasan yang membuat orang, ya mungkin ada sebagian yang maklum, tapi kalau di akhirat nanti nggak, udah kamu sendiri tahu itu nggak ada maslahatnya, nggak usah kamu bawa-bawa alasannya. Ya, ini menjadi yang paling kita takuti nanti di hari kiamat nanti. Sebenarnya kita tahu, cuma kita ngasih tahu alasan. Kalau di dunia alasan itu bisa kita membuat menipu orang lain, menipu saksi, menipu hakim, menipu jaksa. Tapi di akhirat kita tidak bisa menipu Allah. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Walaupun Allah bertanya kepada kita yang namanya hisab, bukan untuk mencari tahu, tapi untuk melihat pengakuan. Baik, ini yang dapat kita sampaikan tentang masalah perwakilan. Kita akan beranjak ke berikutnya adalah masalah al-kafalah wad dhaman. Pembahasan berikutnya yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, itu masalah al-kafalah wad dhaman. Ini Masya Allah kan, kita sebenarnya diselingi ya, setelah kita ngomong tentang hawalah, kita diselingi dengan pembahasan tentang wakalah, perwakilan. Sebenarnya bagusnya setelah hawalah itu adalah masalah kafalah ataupun masalah dhaman. Karena apa? Karena masalah hawalah berkaitan dengan utang, kafalah dan dhaman juga berkaitan dengan utang. Jadi kalau urutan-urutannya harusnya kafalah dan dhaman, tapi nggak apa-apa, namanya penamaan kitab ataupun bab terserah kepada para penulis. Baik, apa itu kafalah dan dhaman? Kafalah dan dhaman itu nama akadnya. Kalau nama orangnya kafil dan dhamin. Kafil dan dhamin. Ini merupakan salah satu bentuk akad jaminan. Ini salah satu bentuk akad jaminan. Bedanya, jaminan yang setelah kita bahas adalah jaminan dengan harta. Saya berhutang, hutang saya jamin dengan tanah saya, utang saya jamin dengan mobil saya, dengan rumah saya, dengan properti saya. Itu namanya saya menjamin hutang saya agar kamu mau ngasih, agar gampang pelunasannya pakai harta saya. Itu namanya rahn dalam bahasa Arab ataupun gadai. Nah, ada orang yang penjaminnya itu berupa orang.
penjamin dia untuk boleh mendapatkan hutang ataupun ada tanggung jawab harta yang harus diserahkan. Ini bukan hanya utang ya, harta yang harus diserahkan. Contohnya apa? Dia merusak barang orang lain, harus mengganti, dia pernah mencuri barang orang lain, kemudian diminta untuk ganti, dimaafkan, tapi dimaafkan dari tidak dipotong tangannya, tidak dihukum, tapi disuruh ganti. Tapi karena dia belum ada uangnya, nyicil, berarti ada utang. Nah, di sini utang ini diminta ataupun adanya penanggung jawab, penjamin. Siapa mereka? Ada dua jenis ini, dan mereka adalah orang, kafil dan dhamin, kafalah dan dhaman. Apa bedanya? Mari kita lihat. Kafalah itu adalah penjamin untuk menghadirkan badan. Dia mengatakan, udah kasih aja utang sama dia, saya yang jamin. Udah kasih aja utang, udah kasih aja barang itu, bayarnya kredit. Siapa dia, saya nggak kenal dia, nanti dia ngebayar, saya yang jamin. Jadi di sini ada satu orang yang mau menjamin seseorang yang punya hutang pada orang lain. Kalau tadi jaminannya pakai harta dia. Kalau sekarang dengan badan, oleh seseorang. Nah, ketika ada orang yang mengatakan, biar saya yang jamin, tolong orang yang memberikan hutang ini pastikan kamu penjamin jenis apa. Ada, karena dua nanti. Kalau penjaminnya berupa orang, ada dua jenis jaminan. Yang pertama, cuma menjamin menghadirkan orang, menjamin menghadirkan orangnya. Yang kedua, ini namanya kafil ya. Yang pertama ini menjamin menghadirkan orangnya, namanya kafil. Yang kedua, menjamin utangnya, ini namanya dhamin. Baik, kita bahas yang kafil dulu. Di sini dibahas, dalam kitab ini dibahas tentang kafil dulu. Nah, kafil ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dalam hal ini termasuk membantu selama dalam kebaikan, berarti dia dapat pahala. Nah, jadi dia membantu meringankan orang lain, maka dia hukumnya sunnah. Membantu apa di sini? Berarti membantu orang bisa utang. Baik. Kafil ini dia akadnya adalah saya sebagai kafil yang bertugas mendatangkan dia saja. Maksudnya mendatangkan dia apa? Pokoknya kalau sudah jatuh tempo pembayaran, saya cuma bawa dia ke depan kamu ini. Terus urusan bayar urusan kalian berdua. Kamu tidak berani memberikan dia utang, kan takut dia lari. Saya berani menjamin dia tidak akan lari. Dengan cara apa? Saya tahu tempat tinggal dia, tahu orang tuanya, tahu gini, tahu gitu. Saya siap mendatangkan dia ketika hari pelunasan. Itu kafil saya. Masalah dia punya uang atau tidak, sanggup bayar atau tidak, itu bukan urusan saya. Maka yang di sini, wahai orang-orang yang mau memberikan utang tapi kemudian ada yang mengatakan siap menjamin, tanya dulu, kamu jaminannya model apa? Model pertama, oh saya nggak mau. Sama aja kalau nanti nggak ada dilunasi. Nah, tapi sebagian orang mau, nggak apa-apa, memudahkan kamu, yang penting orangnya tidak lari. Baik, di sini berarti hanya menjamin mendatangkan tubuhnya. Nah, untuk yang ini, dalam akad kafil ini tidak diperlukan ridho orang yang dijamin ini.
Tadi mengatakan, oh saya nggak mau menjadi kamu menjamin saya, nggak perlu ridho kamu. Yang penting saya sama si orang yang berikan kamu utang udah sepakat. Ya. Kamu itu mau dibantu, nggak mau dibantu ya terserah kamu, nggak masalah. Yang perlu ridho adalah saya yang membantu. Wahai orang pemberi utang, nggak boleh kamu paksa saya. Kalau saya tidak ridho membuat akad, berarti Kak, Anda itu cuma bertanya sama saya, Anda mau jadi kafilnya enggak? Kalau saya bilang enggak mau, Anda nggak boleh maksa saya. Besok-besok panggil dia. Siapa saya? Kenapa saya panggil? Saya kan tidak ridho jadi kafil. Berarti di sini dalam akad kafalah hanya diperlukan ridhonya saya. Siapa saya ini? Kafilnya. Orang yang ditanggung ini tidak perlu adanya ridho. Kemudian diantara konsekuensinya adalah apabila orang yang ditanggung ini, yang dijamin ini, orang yang punya hutang ini yang dijamin oleh dia ini meninggal sebelum pelunasan, maka saya sebagai kafil terbebas dari akad ini. Jangan paksa saya apapun. Gak boleh kamu bilang bayar hutang, kamu kan penjaminnya, orangnya sudah mati, bayar hutang. Kayak kita katakan, saya kan kafil, saya kan cuma bertugas menghadirkan badan, udah mati. Walaupun saya bawa badan di depan kamu, kan kamu gak bisa nagih hutang. Jadi nggak ada gunanya walaupun saya bawa jasadnya ke depan kamu juga sudah tahu dia orangnya sudah mati. Ini nanti akan kita lihat bedanya dengan dhamin. Untuk kafil di sini dia tidak wajib untuk mendatangkan orang lain, orang yang sudah mati, dan tidak wajib untuk menanggung hutangnya orang yang mati tersebut, karena tugas dia cuma untuk mendatangkan tubuhnya, badannya. Kemudian dikatakan oleh para ulama, tidak sah akad kafalah pada hukuman-hukuman pidana ataupun qisas. Hukuman pidana yang kita maksudkan adalah seperti hukuman dera pada badan, ataupun potong anggota badan, ataupun qisas berupa dipenggal, dieksekusi ataupun dipotong anggota badan. Di sini kata para ulama tidak berlaku hukum kafalah. Ini pendapat jumhur ulama, ada yang mengatakan juga berlaku. Maksudnya apa? Misal seorang tervonis ataupun divonis harus dipotong tangannya, kemudian dia bilang, Pak Hakim minta izin dulu ya, izin saya mau ketemu saudara saya dulu di sana, ataupun anak mau pamitan sama cucu anak dan istri saya. Pak Hakim bilang, oh nggak boleh, kalau kamu ke sana nanti lari kabur. Ada orang bilang, nggak apa-apa Pak Hakim, saya yang tanggung, saya penjamin. Yang seperti ini jumhur ulama mengatakan nggak ada gunanya kamu jamin. Kenapa? Kalau dia lari, masa tangan kamu yang dipotong? Nggak bisa tergantikan. Beda kalau harta. Ingat ya, tadi kalau harta cuma si kafil ini tidak wajib bertanggung jawab kalau orangnya sudah mati. Tapi kalau orangnya masih hidup, dia tidak mau menghadirkan. Kafil, ingat ya, pekan depan waktunya bayar hutang, bawakan si orangnya ya. Kemudian dia nggak bawa dia. Kafil, dia mana kamu bawa? Enggak jadilah, nggak males yang itu. Kalau begitu kamu yang bayar hutang saya. Itu. Jadi konsekuensi dari kafil ini, kalau kamu tidak mau membawa dia, maka kamu yang bayar hutangnya. Karena nggak ada gunanya kalau nggak ada gunanya kalau saya jadi ketika mau hutang saya menjadi penjamin. Begitu bayar hutang,
Ah, jangan nuntut saya. Enggak ada gunanya akad yang kemarin itu. Kalau saya tahu seperti itu nggak akan saya kasih hutang. Saya kenapa kasih hutang? Gara-gara ucapan kamu. Berarti kamu harus bertanggung jawab apa? Bayar hutangnya, karena kamu tidak mau mendatangkan orangnya. Nah gitu juga. Orang hukumannya dia akan dicambuk 100 kali. Minta pergi. Nggak dikasih pergi. Ada orang menjamin. Ternyata lari gitu kan. Masa mau digantikan oleh dia? Namanya hukuman nggak bisa digantikan. Beda dengan harta. Harta bisa untuk digantikan oleh orang lain. Ya. Baik. Ini adalah akad kafalah. Yang kedua, persis sama juga, yaitu penjaminnya berupa orang yang dinamakan dengan akad dhaman. Yang orangnya dinamakan dhamin, penanggung jawab. Sama-sama kita namakan keduanya penjamin. Bedanya kalau yang dhamin ini adalah dia bertanggung jawab bukan badan untuk dihadirkan. Benar-benar dia bertanggung jawab adalah utangnya, hartanya. Ini wallahu a'lam biasanya orang lebih cenderung memilih yang ini. Kalau ada apa-apa, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Tapi Ustadz Fulan kenal saya. Ustadz, antum kenal Fulan? Kenal. Kenapa? Dia mau hutang sama saya, Ustadz. Terus gimana? Nah, anak kan nggak kenal dia, antum mau jamin dia, Ustadz. Karena kenal akrab dengan antum, dia sepupunya antum. Ya, nggak apa-apa. Kasihkan aja utang sama dia, saya penjaminnya. Nah biasanya wallahu a'lam, setahu ana, orang lebih memilih yang nomor 2 ini. Apa itu? Bukan menjamin orangnya datang, tapi menjamin utangnya langsung. Baik. Hal ini juga hukumnya sunnah, karena juga termasuk membantu meringankan beban orang lain. Kemudian dalam konsekuensi dalam akad dhaman ini juga kayak tadi adalah tidak disyaratkan orang yang ditanggung itu ridho. Maksudnya apa? Boleh dia ditanggung, boleh seseorang yang berhutang ditanggung oleh orang lain, padahal orang yang berhutang ini tidak kenal siapa orangnya, dan sah akadnya. Contohnya apa misalnya? Kasih hutang, kemudian sudah berlalu waktunya, sudah lewat batas waktu pembayarannya, tapi belum bayar juga, ditagih belum bayar juga, ketahuan sama orang lain, si fulan punya utang ya? Iya. Ya sudah, saya nanggung hutang dia. Berapa hutang dia? Nah, si fulan ini kenal dia nggak orang itu? Tidak. Tapi sah nggak pembayaran yang dilakukan oleh seseorang sebagai pengganti orang yang berhutang? Sah. Karena dalam akad dhaman ini yang berlaku hanya ridho orang yang bertanggung jawab, ridho orang penjamin. Baik. Kemudian diantara konsekuensinya adalah boleh seseorang menjamin apa yang akan menjadi hutang dia. Perhatikan ya kata-kata ana. Kalau tadi benar-benar menjamin hutang, berapa hutangnya? Sekian. Ini sudah jelas hutangnya sekian. Kalau sekarang, bolehkah seseorang menjamin apa yang akan menjadi hutang seseorang? Berarti di sini ada sebuah ketidakjelasan berapa hutang dia. Dikatakan oleh para ulama, boleh seandainya apa yang akan menjadi hutang ini akan mengarah kepada hal yang bisa diketahui. Jadi kita lihat dulu
Apa yang akan menjadi hutang dia ini bisa diketahui nggak, atau masih tetap majhul, tetap nggak akan diketahui kapanpun? Baik, dicontohkan oleh para ulama. Contoh yang bisa diketahui adalah apa yang dibeli sama dia, tanggung jawab saya. Masuk ke mall misalnya, saya bilang sama tukang mall, apa yang dibeli sama dia tanggung jawab saya bayarkan. Nah, ini apa yang akan diambil itu suatu yang bisa diketahui nantinya. Dia akan diketahui kira-kira segini. Kalaupun ngambil gini-gini akan dapat segini, nggak akan lebih daripada itu, dia akan tahu. Yang nggak boleh apa, misalnya dikatakan oleh para ulama, dicontohkan, apapun yang dirusak oleh dia saya tanggung jawab. Ini suatu yang majhul, bisa dirusak kecil, bisa dirusak besar, kita nggak tahu. Karena bukan jual beli, yang mungkin yang bisa kita ketahui harganya di pasar ini, di mall ini, di toko ini ya sekitar ini dan itulah. Nah, jadi kalau yang tidak bisa diketahui ini tidak sah dhamannya. Kecuali setelah dia ketahui baru bilang, mau tanggung jawab segini nggak? Oh nggak, kalau segini saya tanggung jawab segini aja. Baik. Hal ini yang biasa dilakukan oleh hal ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, mungkin orang yang punya anak kecil dibawa ke pasar kemudian dilepas. Pernah ngambil tomat di sana, ngambil apa lagi, es di sana, ngambil jajan di sana. Kan ada anak yang aktif seperti itu kan. Nah, boleh nggak? Tunggu dulu. Utang, tetap utang, apapun diambil utang. Tapi orang-orang sudah tahu, nanti tinggal laporan, sudah ada yang nanggung, yaitu orang tuanya. Apalagi kalau anaknya misalnya anak yang berketerbelakangan mental. Tolong ya, didatang ke toko, tolong kalau anak saya datang jangan diganggu ya, jangan dimarahin, jangan ini, apapun yang diambil saya yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Nah, ini sebenarnya wali ya. Kalau ini dibawa ke wali sebenarnya, bukan penjamin. Penjamin biasanya orang yang lain. Namun ya bisa kita katakan dia sanggup untuk menjamin. Ya, jadi dia bukan beli, dia ngerusak sebenarnya. Tapi yang dirusak di toko ini ya, kalau beda kalau orang beli, kan orang beli. Kenapa kita katakan ngerusak? Gara-gara dia adalah orang yang tidak pantas jual beli. Karena orang berketerbelakangan mental. Berarti dia merusak, tapi merusak sesuatu yang di toko ini kan siap untuk bertanggung jawab. Bisa dimaklumi, bisa diketahui lah apa yang akan dirusak oleh dia. Baik. Kemudian di antara konsekuensi dari orang yang domin ini adalah orang yang memberi utang boleh menagih ke kedua-duanya. Boleh menagih ke orang yang benar berhutang, boleh menagih kepada penjamin. Kalau Syekh Utsaimin menambahkan kecuali kalau penjamin dibilang nanti kalau mau nagih ke dia dulu ya. Kalau dia emang nggak bisa bayar baru nagih ke saya. Kalau tanpa persyaratan ini berarti orangnya boleh, Pak, besok pembayarannya ya, jangan marah, karena ada sudah, kenapa saya dulu, kenapa telepon sana dulu? Ya karena Anda adalah penjaminnya, saya berhak untuk telepon Anda melakukan orang lain juga. Jadi ingat ya, kalau kita ingin menjadi penjamin seseorang, tolong ketahui konsekuensinya. Anda juga berhak untuk ditagih. Baik. Si penjamin ini diantara konsekuensinya juga, si penjamin ini belum terbebas dari hutang orang itu sampai orang itu melunasinya.
Maksudnya apa? Selama orang itu belum melunasinya, kamu wahai penjamin, kamu wajib untuk bayar hutang juga. Walaupun bukan kamu yang berhutang. Dia yang berhutang, sudah jatuh tempo, dia belum bayar, kamu yang harus membayarnya. Kapan kamu bebas dari tanggungan? Kalau dia sudah bayar ataupun orang yang memberi hutang itu memaafkan kamu dengan mengatakan, Pak, si fulan belum bayar hutang nih Pak. Iya, oh belum ya, udahlah nanti biar saya yang bayarkan. Gak usah Pak, Bapak saya maafkan dari menjadi penjamin. Boleh. Tapi utang itu tetap ya. Jadi dia sekarang sudah terbebas sebagai penjamin karena perbuatan saya membebaskan dia. Jadi bebasnya orang penjamin itu adalah kalau sudah dilunasi atau dibebaskan oleh orang si pemberi utang, maka bebas tanggungan dia. Berarti kalau belum dibebaskan dan belum bayar utang masih terikat, dialah yang wajib membayar utang. Baik. Kalau kemudian dia yang membayarkan utang, kalau kemudian dia yang membayarkan utang, baik, Pak sudah jatuh tempo ini Pak, si fulan gak bayar utang. Oh iya nggak apa, saya bayarkan. Sudah dibayar, bebas nggak sih itu? Enggak, si itu ikatannya dengan orang penjamin ini. Maka si pembebas ini, dia berhak untuk menagih ke sana. Karena yang tadi dia bayar utang, niat bayar utang untuk siapa tadi? Untuk si fulan, bukan untuk saya nggak punya utang kok. Saya berniat bayar utang si fulan dan saya akan menagih ke si fulan. Baik. Nah, kalau dia berniat seperti ini, maka dia boleh menagih ke sana. Atau menagih ke ahli warisnya misalnya. Kalau orangnya sudah mati tadi. Tapi kalau dia berniat membayar hutang karena kebaikan, karena derma. Contohnya seperti apa? Ustadz fulan punya hutang ya? Ya, saya bayar. Enggak tahu orangnya, kemudian saya berniat benar-benar berderma, tidak mau menagih ke dia, maka saya tidak boleh nagih. Kenapa? Karena perbuatan saya tadi adalah sedekah. Perbuatan saya tadi bukan untuk mengalihkan hutang dia kepada saya, tapi saya adalah bersedekah. Nah, disinilah yang perlu niat dalam beramal. Niat kamu bersedekah, berarti kamu tidak boleh nagih lagi ke dia, atau niat kamu mengalihkan ke saya, daripada ke dia nagih-nagih terus biar saya bayarkan, nanti dia bayar ke saya saja, lebih saya mudahkan. Maka di sini butuhnya siapa? Apa? Niat. Saya ini benar-benar berderma untuk membantu dia atau cuma mengalihkan hutangnya kepada saya. Kemudian yang penting juga di sini yang kita bahas, yaitu bahwasanya orang penjamin ini tidak boleh minta bayaran. Sebenarnya ini sudah kita singgung ketika bahas masalah riba, karena ini salah satu akad yang bisa mendatangkan riba. Ini yang salah satu Ustadz Erwandi dalam kitabnya Harta Haram Muamalat Kontemporer mengkritik sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa halal, tapi yang beliau kritik adalah ketika fatwa tersebut membolehkan mengambil upah dari akad jaminan.
Padahal ijma' para ulama tidak boleh mengambil upah dari akad jaminan. Ini termasuk yang dibahas oleh seorang rekan kita di SCDI dalam tesis beliau, membahas kritikan Ustadz Irwandi ini. Contohnya apa? Misalnya si A mau berutang ke si B, si B nggak kenal si A, kemudian bilang kepada si A, oh saya minta penjamin yang saya kenal. Si Fulan boleh kan saya kenal dia kok. Datang si C boleh C kamu mau jadi penjamin, kata si B, mau. Baik, kemudian si B bilang sama si A, saya mau menjamin utang kamu utangnya berapa? Ada 50 juta. Baik, saya mau jadi penjamin, tapi bayar 1 juta ya. Dia merasa saya telah berjasa membuat orang mau meminjamkan uang kepada kamu, maka tolong balas jasa saya sebanyak 1 juta. Ini sini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ribanya di mana? Bukan berkurang. Karena namanya akad dhaman ini, akad jaminan ini, ujung-ujungnya adalah kalau kamu tidak mampu bayar, kan orang takut minta jaminan gara-gara apa? Takut nggak bisa bayar kan? Baik, kalau kamu nggak bisa bayar, maka akan dibayar oleh si C kan? Benar kan? 50 juta akan dibayar oleh si C ke si B. Nanti si A bayar ke si C berapa? 50 juta plus kemarin ada uang 1 juta untuk jasa penjamin. Apa hukumnya itu? Tidak boleh. Karena berarti seperti dia memberikan utang 50 juta, bayar 51 juta. Baik, disinilah terjadi ribanya. Baik. Nah, kemudian di sini yang dikatakan salah satu yang membedakan antara dhamin sama kafil adalah ketika orang yang dijamin ini meninggal. Untuk si dhamin ini, untuk si kafil ini selesai sudah tugas dia. Karena tugas dia menghadirkan tubuh, dan tubuh dia sudah meninggal. Adapun bagi si kafil sudah selesai belum? Belum, karena tugas dia membayarkan utang. Dhamin tanggung jawabnya apa? Utangnya. Kafil tanggung jawabnya tubuhnya. Kalau udah mati si kafil selesai tugasnya, si dhamin belum selesai tugasnya karena belum lunas utangnya. Baik, ini yang apa istilahnya, harus kita lihat berhati-hati, karena ada orang-orang yang tidak akan memberi hutang kecuali ada penjamin. Nanti begitu orang itu menagih ke penjamin, tolong jangan marah, karena memang inilah konsekuensi dari akad jaminan ya. Ini biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti ada orang-orang yang ekspansi perumahan sampai ke desa-desa misalnya. Ekspansi bisnis sampai ke desa-desa. Dia kalau di kota, banyak orang yang berani memberikan barang kepada dia secara kredit, nggak bayar dulu. Kenapa? Kenal saya kok. Tapi kalau di daerah sana, desa sana, siapa yang kenal saya? Kalau saya ngambil dari desa, dari kota, ongkos distribusinya saja sudah sangat membengkak. Saya pasti harus mengambil ke toko bangunan yang dekat dengan desa. Cuma kalau saya ngambil kota, saya nggak punya uang. So kalau sambil ngambil secara kredit, dia nggak kenal saya. Maka saya datangilah orang yang di desa sana yang bisa menjadi penjamin. Jamin apa? Jamin jangan-jangan developer ini pergi lari.
Ini yang pernah ada yang ngadu kepada ana, ternyata benar. Dia menjadi penjamin, dia toko itu mau mengasihkan secara kredit gara-gara kamu. Bukan, saya nggak kenal developer, saya kenalnya kamu. Ujung-ujungnya apa? Rumah belum selesai, developernya kabur, hutang membengkak, si toko cuma tahu pokoknya kamu yang bayar. Kan yang seperti ini harus diperhatikan konsekuensi-konsekuensi seperti ini. Baik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-hajru. Al-hajru yaitu yang dinamakan dengan pemboikotan. Ini juga masih berkaitan dengan utang piutang. Nah, ini baru masih urutan utang piutang. Ada al-hajru gara-gara memang dia tidak cakap untuk mengelola hartanya, maka diboikot dia. Ada memang orang yang diboikot pengelolaan hartanya gara-gara untuk maslahat orang lain. Ya, nanti akan kita lihat siapa-siapa saja mereka dan bagaimana cara pemboikotannya. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.